Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menikmati melaksanakan ibadah Ramadan sampai hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat dari Rasulnya di hari kemudian nanti. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali tentang tujuan utama dari diperintahkannya kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perintah puasa di bulan Ramadan ini sudah diturunkan oleh Allah pada hari Senin di bulan Sa'ban pada tahun kedua Hijriah, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di sana lengkap tertera semua fikih puasa. Namun yang akan kita bahas di sini pada kesempatan ini hanya surat Al-Baqarah ayat 183 saja. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dimulai dengan huruf ya. Huruf ya ini dalam bahasa Arab adalah huruf nida, itu untuk memanggil. Jadi huruf ya ini dipakai untuk memanggil yang jauh, yang sedang, dan yang dekat. Jadi dalam ayat ini Allah ingin memanggil kita semua umat Islam yang merasa beriman. Baik imannya itu lemah, atau imannya sedang, atau imannya kuat. Yang semua orang yang merasa beriman itu masuk ke dalam panggilan Allah untuk berpuasa. Dan puasa ini sudah diwajibkan pula pada umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Contohnya adalah Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah nabinya kaum Bani Israel. Yang kita kenal ada puasa Daud, puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Kemudian di ujungnya ada la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama dari berpuasa ini setelah kita dipanggil untuk mendekat kepada Allah, dan takwa itu kan intinya mendekatkan diri lagi kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Apa itu yang bertakwa? Bertakwa itu Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Dijelaskan oleh ayat setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Bisa itu Allah, itu juga gaib karena kita tidak bisa melihat. Kemudian malaikat, kemudian surga dan neraka, itu suatu yang gaib. Kemudian melaksanakan sholat, kemudian menginfakkan sebagian dari harta. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu. Jadi beriman kepada Al-Quran, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian beriman kepada hari akhir. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian dalam puasa ini kita sebenarnya sedang dilatih, kita lagi dididik oleh Allah
untuk mendekatkan diri kepadanya, dilatih dengan berbagai amalan yang rutin setiap hari dan setiap malamnya, mulai dari puasa, tarawih, bersedekah atau berinfak, kemudian tilawatul Quran, kemudian wirid, mendengarkan ceramah agama. Ini semua adalah latihan yang diberikan oleh Allah selama sebulan penuh agar kita bisa terdidik menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan latihan-latihan ini diharapkan setelah Ramadan nanti kita akan tetap bisa melaksanakan seperti apa yang kita lakukan selama Ramadan. Sehingga derajat kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam tujuan pendidikan Ramadan ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah pendidikan personal atau pribadi kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, yaitu melalui ibadah mahdhaf. Bagaimana kita sholat, puasa, tilawatil Quran. Kemudian yang kedua adalah peningkatan ketakwaan sosial. Peningkatan ketakwaan sosial maksudnya di sini adalah bagaimana hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan masyarakat. Jadi ada hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan manusia. Jadi puasa ini juga mendidik kita agar kita bisa lebih respect, agar kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan sosial kita. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, kepada orang-orang di sekitar kita, berbagi dengan sesama, berbuat baik kepada orang tua terutamanya, karib kerabat, fakir miskin, anak yatim, semuanya itu dibiasakan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan pribadi kita agar bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Itu ujungnya. Jadi setelah kita berhasil menjadi pribadi yang bertakwa, lalu dengan sosial di sekeliling kita pun bisa menjadi orang yang peduli dengan sekeliling, maka kita pun akhirnya bisa menjadi orang-orang yang bersyukur, mau menerima apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya dan menggunakan semua yang diberikan Allah itu pada jalan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhir dari Ramadan ini adalah seperti hadis Nabi, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan beribadah di bulan Ramadan dengan iman, dengan imannya dan penuh perhitungan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi itu tujuan akhir dari puasa Ramadan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah dan kita juga mendapatkan ampunan Allah di akhir, sehingga nanti setelah Ramadan berakhir maka kita pun akan terlepas dari semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lamu bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.